Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Susilawati dengan NIM 1120080 dari kelas 11 3A03 Fakultas Teknik dan Informatika Prodi Sistem Informasi Akuntansi Universitas Bina Sarana Informatika Tangerang. Dalam video kedua kali ini masih tentang presentasi mata kuliah karakter building. Nah, di video pertama itu tentang isu keprihatinan negara Indonesia. Namun, di video kedua ini temanya itu mengenai SDGs. Untuk judul yang saya pakai itu Kehidupan Sehat dan Sejahtera melalui Program Indonesia Sehat. Kehidupan sehat dan sejahtera menjadi impian semua orang. Hal ini juga merupakan salah satu target dari SDGs atau dikenal dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. SDGs itu singkatan dari Sustainable Development Goals. Nah, SDGs ini merupakan kelanjutan atau penyempurna dari MDGs. MDGs itu singkatan dari Millennium Development Goals. MDG sudah dilaksanakan selama periode 2000 sampai 2015 dan resmi berakhir pada akhir Desember 2015. Berakhirnya MDGs ini menjadi awal pembentukan program baru untuk mencapai tujuan bersama. Pada tanggal 2 Agustus 2015, diadakan pertemuan di markas PBB New York yang dihadiri oleh 193 negara anggota PBB. Mereka mengadakan pertemuan kembali pada tanggal 25 sampai 27 September 2015 dengan pembahasan yang berbeda namun memiliki tujuan yang sama. Pada pertemuan itu, mereka berhasil mengesahkan dokumen yang diberi nama Sustainable Development Goals atau SDGs yang di dalamnya ini berisi 17 tujuan dan 169 target. Hal ini bertujuan untuk menjadikan kehidupan di dunia lebih baik lagi. Jadi, SDGs merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan, yaitu dari 2016 sampai 2030. Adapun 17 tujuan yang termasuk dalam SDGs yaitu tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kota dan pemukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan, ekosistem daratan, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, dan kemitraan mencapai tujuan. Semua target dan tujuan SDGs ini terbagi menjadi 4 pilar. Ada pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan, dan pembangunan hukum dan tata kelola. Poin ketiga dari SDGs yaitu kehidupan sehat dan sejahtera. Kehidupan sehat dan sejahtera ini bertujuan untuk menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan seluruh penduduk di semua usia. Ada 38 target SDGs di bidang kesehatan yang harus diwujudkan. Salah satunya yaitu upaya penurunan angka kematian ibu dan kematian bayi, pengendalian HIV atau AIDS, tuberkulosis, malaria, dan meningkatkan akses kesehatan reproduksi. Di samping itu, ada masalah baru yang perlu ditangani dan menjadi perhatian, yaitu kematian karena penyakit tidak menular, penyalahgunaan narkoba dan alkohol, kematian dan luka-luka akibat kecelakaan lalu lintas, cakupan kesehatan semesta, pencemaran dan pencemaran air, udara dan tanah, dan penanganan krisis dan keadaan darurat. Program yang diwujudkan untuk mewujudkan SDGs dalam bidang kesehatan yaitu Program Indonesia Sehat. Nah, Program Indonesia Sehat ini terdiri dari 3 pilar yaitu
Ada paradigma sehat. Nah, paradigma sehat ini meliputi pembangunan perumahan dan sanitasi memadai, pengembangan perilaku hidup sehat, pengaturan ketersediaan air bersih, serta memenuhi gizi bagi masyarakat. Untuk yang kedua itu pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan ini adalah suatu upaya yang diberikan oleh puskesmas kepada masyarakat yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan, dan dituangkan dalam suatu sistem. Untuk bagian ketiga yaitu Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Jaminan Kesehatan Nasional ini merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Salah satu upaya untuk mewujudkan program Indonesia Sehat yaitu adanya kegiatan Posyandu atau Pos Pelayanan Terpadu. Posyandu sangat berperan penting di lingkungan masyarakat. Dengan adanya Posyandu, memudahkan masyarakat Indonesia memperoleh pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tujuan utama Posyandu ialah mencegah peningkatan angka kematian ibu dan bayi saat kehamilan, ketika persalinan, dan setelah melalui pemberdayaan masyarakat. Biasanya, Posyandu diadakan setiap 1 bulan sekali. Adapun kegiatan dari Posyandu biasanya itu menimbang berat badan. Menimbang berat badan ini untuk mengetahui atau mendeteksi dini apakah bayi atau balita itu sakit atau tidak, kelengkapan imunisasinya, dan mendapatkan penyuluhan gizi. Nah, yang kedua itu mengukur tinggi badan. Mengukur tinggi badan itu untuk mengetahui pertumbuhan tinggi badan anak. Menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan ini merupakan hal yang sangat penting untuk mengidentifikasi masalah gizi yang dapat mengakibatkan stunting. Stunting merupakan kondisi gagal pertumbuhan pada anak yang diakibatkan oleh kurangnya gizi dalam waktu yang lama, sehingga pertumbuhan tinggi badan anak lebih pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam proses berpikir. Dengan begitu, selain menimbang berat badan anak, Posyandu memberikan layanan imunisasi, vitamin A, dan suplemen zinc untuk mencegah penyakit. Ibu hamil juga mendapat pelayanan kesehatan, termasuk tablet tambah darah untuk mencegah anemia dan diberi makanan tambahan. Dalam hal ini, untuk menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, dan berkualitas, tentu harus disiapkan segala sesuatunya sejak anak masih dalam kandungan dan dijaga sejak lahir. Kesehatan itu menjadi suatu hal yang sangat penting dan telah menjadi tolak ukur yang dapat menentukan kualitas sumber daya manusia dan suatu negara. Karena dengan melalui pelayanan kesehatan, seseorang mampu mengoptimalkan fisik, mental, dan status sosialnya. Dengan meningkatkan peran Posyandu, maka akan memperbesar kemungkinan dan kesejahteraan bagi semua usia terlaksanakan di masa depan. Sebagaimana tujuan dari Sustainable Development Goals, poin ketiga yaitu kehidupan sehat dan sejahtera. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.